Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Martin Bella Hapsari, NIM 20800000102, Prodi PGSD 2020 kelas F, Fakultas Pedagogik dan Psikologi, Universitas PGRI Adiwiyana Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Pancasila tentang perkembangan iptek untuk menyebarluaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Saya akan mengambil tema demokrasi Pancasila. Pasti kalian pada nanya kan, apa sih demokrasi Pancasila itu? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang demokrasi Pancasila, saya akan menyebutkan pokok yang saya ambil ada 6. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila secara etimologi, umum, dan menurut para ahli. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ketiga, asas-asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, prinsip demokrasi Pancasila. Yang kelima, tujuan demokrasi Pancasila. Dan yang keenam, yang terakhir, contoh demokrasi Pancasila. Pengertian demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau rakyat, dan kratos artinya pemerintahan, sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sedangkan pengertiannya secara umum itu suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafat hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintah. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi sendiri ada 5. Yang pertama, sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara ini. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Dan yang kelima, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Asas-asas demokrasi Pancasila. Apa sih asas demokrasi Pancasila? Pengertian asas-asas demokrasi Pancasila sendiri adalah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan penting untuk memenuhi tujuan penting itu demokrasi Pancasila. Menerapkan 3 asas, yaitu yang pertama, asas musyawarah. Apa sih asas musyawarah itu? Asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Yang kedua, asas kerakyatan. Apa sih asas kerakyatan? Asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Pada asas kerakyatan intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya tercipta cita-citanya yang satu. Dan yang terakhir, asas penjaminan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Setiap warga negara dijamin setiap semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila terbagi menjadi 5. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang komprehensif dan adil. Yang keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang kelima, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Tujuan demokrasi Pancasila. Tujuan demokrasi Pancasila sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, agar pemerintahan bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi, agar tidak terjadi perpecahan antara satu sama lain. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafat negara. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya terhadap rakyat. Dan yang keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Berikut ini contoh video demokrasi Pancasila. Demokrasi itu gaduh, tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara? Mari kita simak video berikut ini. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berkonflik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.